Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Yang kali ini kita akan masuk ke Signal Encoding Techniques. Itu bagaimana teknik untuk mengencoding sinyal. Nah, jadi kita akan bahas data analog yang dikirim dalam sinyal analog, data digital dikirim dalam sinyal analog, data analog dikirim dalam sinyal digital, data digital dikirim dalam sinyal digital. Kita masih ingat ya pelajaran ini sebelumnya ya. Bahwa ada data, ada sinyal ya. Data itu berupa angka-angka. Kemudian kalau sinyal itu adalah sesuatu yang ditransmit ya. Jadi ada sesuatu informasi berupa data yang akan dikirim melalui sinyal fisik ya, secara fisik baik berupa sinyal-sinyal listrik melalui kabel ya, ataupun elektromagnetik melalui unguided medium ya. Kemudian ada 4 kombinasi analog data, kemudian dikirim dalam bentuk analog sinyal, kemudian digital data dalam bentuk analog signal dikirimnya, berarti menggunakan modem ya. Kalau tadi seperti pesawat telepon misalnya, ini suara kita diubah ke dalam analog signal kemudian dikirimkan. Ada lagi berupa digital data, kemudian dikirim dalam analog sinyal. Ini contohnya modem ya. Nah, contoh dari analog signal yang diubah menjadi digital signal ini menggunakan kodek. Ya. Kemudian ini seperti ADC ya, analog to digital signal. Analog to digital converter. Kemudian berikutnya digital data dikirim dalam bentuk digital juga. Ya, kita menggunakan digital transceiver. Nah, jika sebuah data dikirim dalam bentuk digital, nah ini dia menggunakan encoder dan decoder. Seperti itu ya. Jadi kalau dalam bentuk analog maka menggunakan modulator dan demodulator. Jadi dimodulasi dulu sinyalnya. Oke, ini kita skip dulu. Nah, dalam hal mengubah sinyal dari mengirim data digital dalam bentuk digital, ini yang pertama ya, datanya digital dikirim dalam bentuk sinyal digital. Maka ada banyak cara pengkodean atau encodingnya. Tapi di sini kita akan menyampaikan hanya beberapa saja ya. Yang pertama adalah NRZL ya. Non return to zero level. Nah, ini paling simpel ya. Di mana data bernilai kosong akan direpresentasikan dalam sinyal dengan tegangan high ya. Atau ya tergantung ininya ya. Device-nya bisa 5 volt, bisa 3.3 volt, bisa 1,2 volt. Dan kalau nilai data berupa bit 1, maka direpresentasikan dalam bentuk sinyal level 0 atau ground atau 0 volt. Jadi high atau low. Gampang ya. Ini 0 high, 1 low. Itu yang pertama. Jadi ini di atas ini data ya, kemudian di yang bawah ini yang biru-biru ini adalah representasi sinyalnya. Sinyal yang dikirimkan keluar. Yang berikutnya adalah non return to zero inverted ya. Oh ya, ini NZ ini non return to zero artinya dia tidak kembali ke zero, level zero setiap dia ada perubahan. Nah, kemudian apa itu NRZI? Itu di sini ada keterangannya. No transition at beginning of interval. Itu kalau 0, kalau 1 transition at beginning of interval. Jadi di sini kita bagi-bagi interval kan ya. Satu periode. Ya di sini. Kita gambarkan. Ini kalau kita perhatikan di sini kan kita bagi
bentuk beberapa interval ya. Sini ada interval. Satu interval segini. Satu interval ya. Satu periode. Nah, kalau NRZ ini ketika ada di setiap awal dari interval, berarti di sini kan. Di sini, di sini, di sini ya kan. Kan setiap awal interval kan. Jika setiap awal interval itu tidak ada transisi, maka 0. Kalau ada transisi berarti 1. Kita lihat di sini. Dari sini ke sini, dari interval 1 ke interval 2, kan ada perubahan ya. Dia naik ke atas kan sinyalnya. Dari tadinya 0, tadinya low, menjadi high kan ya. Maka di sini bitnya akan menilai 1. Gitu. Nah, kalau dari interval ini ke interval ini, interval 2 ke interval 3, kan tidak ada perubahan, tidak ada transisi ya. Ini high ke high lagi kan. High ke high tidak ada transisi, maka bitnya bernilai 0. Lalu berikutnya, dari high ke high lagi, tidak ada perubahan, berarti 0. Nah, berikutnya dari high ke low, ini kan low, rendah. Dari high ke low berarti ada transisi turun dia sinyalnya, berarti 1. Dan seterusnya ya. Kalau ada transisi berarti 1, tidak ada transisi berarti 0. Nah, kemudian dari low ke high. Dari low ke high, berarti kan ada transisi dia naik ke atas sinyalnya. Maka 1, karena ada transisi. Nah, berbeda dengan yang NRZL kan. Jadi belum tentu yang levelnya high ini 1 atau belum tentu 0 nilainya. Jika dia transisinya. Ada transisi 1, tidak ada transisi berarti 0. Ini teknik untuk mengubah data yang ini 0101 menjadi sinyal digital. Bisa dipahami ya. Berikutnya adalah bipolar EMI. Apa itu? Nah, kita lihat di sini ya. EMI dikatakan 0 jika tidak no line signal, tidak ada sinyal di line. Kemudian kalau 1 positif atau negatif level, dan itu bergantian ya. Alternating for successive ones. Jadi dia berubah setiap urutan ya, urutan berikutnya. Kita perhatikan, dia dikatakan bipolar. Kenapa? Dia bisa plus, di sini nilainya plus, bisa di tengah-tengah sini nilainya 0 volt, di sini di bawah nilainya minus. Kalau tadi kan yang NRZ dengan NRZI itu kan 0 atau plus ya tegangannya kan. Kalau nggak plus ya 0, ground. Nah, kalau bipolar namanya juga bi kan artinya 2 ya. Polar itu kan kutub, plus minus. Jadi dia bisa plus bisa minus sinyalnya. Nah, ketika dia sinyalnya tuh 0, artinya no line signal, maka dia anggap itu data 0, data 0. Perhatikan ya di sini kan 0 0 di sini ya. Di sini 0 0. Nah, ketika ada tegangan, entah itu plus entah itu min, maka dia nilainya 1. Di sini kan ada tegangan ya, di sini plus nih. Di sini 0 0, di sini min. Di sini plus, di sini min ya kan. Di sini ground. Ini 0 ini ground artinya ya. Ground. Nah, ketika ada tegangan maka nilai 1. Ini 1, ini 1, ini pun 1. Nah, ini bergantian. Makanya di sini dikatakan alternating for successive ones. Jadi dia berubah-ubah. Dia plus, kemudian min, kemudian plus lagi, kemudian min lagi. Selalu seperti itu. Yang jelas, kalau dia di levelnya ground, dia bernilai 0. Ketika ada tegangan, baik plus maupun min, dia bernilai 1. Ini kan tegangan 1 nilainya kan. Ini tegangan 1 nilainya. Ini tegangan juga, nilainya kan 1. Ini ada tegangan juga, nilainya 1. Saya pahami ya. Ya kalau dia sinyalnya tegangannya berupa ground, maka dianggap 0 datanya. Tapi kalau ada tegangan baik plus maupun minus,
dia dianggap 1. Kapan dia plus, kapan dia minus, ya ganti-gantian. Ini plus, kemudian tegangan berikutnya minus. Kemudian tegangan berikutnya plus, kemudian berikutnya minus lagi. Ganti-gantian terus. Ya, berubah-berubah. Itu kalau bipolar MI. Kemudian yang berikutnya itu pseudo ternary. Pseudo ternary. Bagaimana aturannya kita lihat di sini. Positive or negative level alternating for successive zeros. Kemudian itu kalau 0, kalau 1 no line signal. Nah, kebalikan dari ini ya. Ini kebalikan ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini kan tegangannya ground ya atau 0 volt. Kita harus ground aja. Kemudian di sini plus ini ya. Tegangan plus. Di sini tegangan minus. Nah, setiap tegangannya itu ground, berarti kan yang ini ya. Maka dia jadi 1. Ini kan ground di sini 1. Ini 1, 1. Ini ground juga kan 1, 1. Karena ground. Kebalikan dari yang bipolar MI. Sedangkan kalau dia ada tegangan, maka nilainya 0. Ini kan ada tegangan nih, tegangan plus kan di sini. Ini tegangan minus. Tegangan plus, tegangan minus. Tegangan plus, tegangan minus. Nah, kalau ada tegangan seperti ini, dia nilainya 0. Kebalikan dari bipolar MI. Lalu tegangannya plus atau minus? Ya, seperti MI juga. Selang-seling plus minus, plus minus, plus minus. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya Manchester. Manchester ini kita lihat di sini, dia bernilai 0 jika transition from high to low in middle of interval. Jika satu interval tadi lebarnya satu kotak ini ya, satu interval ya. Ini interval 1, interval 2 dan seterusnya. Nah, di tengah-tengah interval kita lihat, ini kan di tengah-tengah nih, tiap tengah-tengah tuh ada transisi. Jika transisinya itu dari high ke low, maka data bernilai kosong. Nih, dari high ke low, dari tinggi ke rendah. Nih kan. Ini nilainya kosong berarti datanya. Mana lagi ya, nih turun lagi kan. Kosong lagi. Mana lagi? Nih turun nih. Kosong. Mana lagi nih? Turun. Kosong. Nah, kalau transisinya naik dari low ke high, maka bitnya bernilai 1. Ini kan naik kan dari low ke high kan naik di sini. Maka ini bernilai 1. Ini kan juga naik nih, maka 1. Ini juga naik. Dan seterusnya. Nah, kalau ini turun 0 ya kan. Ini turun lagi 0 lagi. Ini naik 1. Ini juga naik kan 1. Nah, gampang ya kalau Manchester ya. Nah, yang terakhir yang kita akan jelaskan itu adalah diferensial Manchester. Ini dia agak berbeda dengan Manchester ya. Dia sinyalnya itu selalu ada transisi di tengah-tengah interval. Itu selalu transisi. Ya. Ini kan transisi kan naik, ini turun, naik, ini turun, ini turun, ini naik. Nah, tapi yang kita lihat itu bukan di tengah intervalnya. Yang kita lihat di beginning of interval. Jadi di sini kita lihat di sini titik ini, titik ini, titik ini. Kalau tadi kan di Manchester kan kita lihat pas di tengah-tengahnya ya, di tengah interval kita lihat di sini ya, di middle. Nah, kalau differential Manchester kita lihat di beginning of intervalnya, di sininya nih, di awal interval di sini, sini, sini. Kita lihat di sini. Jika ada transisi di beginning of interval, maka 0. Jika tidak ada transisi, maka bernilai 1. Nah, kita lihat di sini. Ini kan tadinya high. Kemudian di beginning of interval berikutnya, ini high juga. Maka tidak ada transisi. Tidak ada transisi berarti nilainya 1. High ke high tidak ada transisi. Nah, kemudian berikutnya kita lihat di sini kan, di titik yang ini nih, perbatasan. Tadinya dia low menjadi high. Berarti ada transisi di sini kan.
Kalau ada transisi, entah itu naik, entah itu turun, pokoknya transisi aja, ada perubahan ya. Maka nilainya 0, kan ada transisi. Oke, berikutnya ini low menjadi high, ada transisi berarti 0. Ini low menjadi low, kan tidak ada transisi. Tadinya low menjadi low, maka 1 datanya, ya kan? Dan seterusnya, ini tidak ada transisi. Tunggu di sini, sini 1 ya. Di sini kemudian tidak ada transisi kan dari high ke high. Berarti nilainya 1 ya, tidak ada transisi. Nah, itu seterusnya ya. Ya, di sini oh ini ada beda dengan yang atas ya. Oh, ini kayaknya salah yang atas nih, Manchester yang ini nih salah. Kita hapus dulu ya. Ini kan ini ada perbedaan nih antara dua ini ya. Ini kita lihat transisi dari low ke high. Manchester dari low ke high. Lihat, Manchester dari low ke high. Berarti 1 nilainya ya. Ini salah berarti ini. Kita hapus. Dari low ke high berarti naik kan ke atas. Nilainya 1. Oke, kita ke bawah lagi. Di sini ada transisi dari low ke high, maka nilainya 0. Ada transisi, nilainya 0 ya. Ini beda lagi sama yang atas ya. Kita lihat lagi di atas. Oh, di sini panahnya salah pantesan. Kita hapus lagi. Panahnya ke bawah ini. Ini panahnya ke bawah. Kalau panah ke bawah berarti dari high ke low berarti 0 nilainya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini sama atas sama bawah. Sama semua sebenarnya. Kemudian yang di sini sekarang dari low ke high ada transisi di sini nih, dari low ke high ya kan, berarti nilainya 0. Di sini low ke high 0 lagi. Di sini low ke low tidak ada transisi kan, tidak ada perubahan, maka 1. Di sini high ke high tidak ada perubahan, maka 1. Jadi lihat dari perubahannya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini apa namanya yang terjadi jika ada peningkatan di data rate, kecepatan data ya, maka ada makin tinggi juga peluang untuk bit error rate-nya. Error dalam bitnya. Misalnya kita mengirim data 100 bit, kemudian dari 100 bit itu 1 bit rusak gitu ya, hilang, rusak. 0 jadi 1, 1 jadi 0. Nah, ini sering terjadi ya. Makin cepat data rate-nya ya tentunya makin besar juga peluang bit itu rusak. Maka kalau mau main aman ya bitrate-nya rendah saja data rate-nya. Kemudian juga makin tinggi signal to noise ratio, maka makin berkurang bit error rate-nya. Jadi makin tinggi SNR kan, SNR itu masih ingat ya, sinyal dibagi noise. Ini makin tinggi SNR berarti makin bagus sinyalnya ya, noise-nya makin kecil berarti. Maka peluang untuk bit error itu rendah. Nah, kemudian makin tinggi bandwidth, ini memperbolehkan kita makin meningkatkan data rate-nya. Ini sudah di pelajaran sebelumnya ya, kapasitas channel ya. Hubungan antara data rate dan bandwidth. Oke, ini kayak apa namanya yang terjadi ya, hubungan-hubungannya. Nanti itu yang pertama analog, digital ke digital. Ini ya. Yang ini sudah berarti digital ke digital. Ini sudah nih ya. Sekarang kita masuk ke mana tadi? Data digital, sinyal analog. Nah, data digital, sinyalnya analog. Datanya digital, sinyalnya analog. Berarti ini ya. Ya, sekarang kita bahas yang ini. Oke. Nah, contohnya apa namanya ASK ya, kita akan bahas tentang ini ASK, amplitude shift keying, FSK, frequency shift keying, dan PSK ya, phase shift keying. Nah, ini mudah sebenarnya. Jadi kalau data 0 direpresentasikan dengan
nilai sinyal dengan frekuensi 0. Kemudian kalau data 1, maka sinyal dengan frekuensi tertentu. Ya, seperti ini ya ASK. Amplitude shift keying. Jadi amplitudenya tergantung dari datanya. 0 berarti zero amplitude. Kemudian kalau 1 berarti dia memiliki nilai amplitude tertentu. 0 ini tidak ada amplitude ya, 0 amplitude, kemudian ada lagi 0, tidak ada lagi, 1 ada lagi. Jadi nilai diwakili oleh amplitude carrier yang berbeda. Nah, cuman ini rentan terhadap perubahan gain yang tiba-tiba ya. Makanya datanya hanya sampai ini. Kemudian berikutnya FSK, frekuensi shift keying. Nah, frekuensi shift keying ini ada berapa jenis ya, kita akan bahas satu aja atau dua ya, BFSK. Nah, ini S1 ya, BFSK ya. Binary Frequency Shift Keying. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, dua nilai biner diwakili oleh dua frekuensi yang berbeda. Jadi kalau angka data 0, frekuensinya rendah. Segini kan. Ini rendah kan frekuensinya kan. Tapi kalau bit data 1, maka frekuensinya tinggi. Perhatikan yang 0 dan 1. 0 frekuensinya rendah ya kan di sini. 1 frekuensinya tinggi. Ya, kelihatan kan ya. Kemudian lebih tahan terhadap error daripada ASK. Untuk voice grid lines dia sampai 11 bps ya. Contoh misalkan menggunakan BFSK ya, adalah LAN menggunakan koaksial ya. Berikutnya BPSK ya. BPSK. Nah, ini contoh PSK ya, phase shift keying. Kita masih ingat sebuah sinyal ya. Sinyal itu kan ada fase, ada frekuensi, ada amplitude. Nah, ini kalau kita gambarkan kan sinyal itu ya fungsi sinyal, misalkan fungsi, jangan F ya, I aja lah, I. Oke, kita hapus dulu tulisannya. I sama dengan A, misalkan ya, A sinus omega T ditambah fasenya di sini. Nah, fasenya bergeser-geser sinyal kiri atau ke kanan ya. Nah, dalam phase shift keying ini itu sinyal 1 direpresentasikan sebagai sinyal dengan pergeseran 0 derajat ya. Berarti kan ini naik dulu baru turun kan. Kalau 0 itu fasenya dibalik 180 derajat. Berarti sini tambah 180 derajat. Ya. Nah, turun dulu baru naik. Ini kalau kita belajar kalkulus kan ini berarti sinus, ini kosinus gitu kan ya. Beda fasenya tuh 180 derajat. Jadi bertolak belakang nih. Ini dia naik ke atas, ini malah turun ke bawah ya kan. Jadi seperti itu. Maka sinyal akan jadi seperti ini. Kalau 0 seperti ini sinyalnya kan 0, 0 lagi. Nah, ketika berubah jadi 1, ada pergeseran fase kan ya. Ini berubah. Tadinya kan kalau 0 kan turun dulu. Ya kan, turun dulu. Nah, kalau 1 naik dulu. Dan seterusnya ya. Nanti si receiver akan mendetek ini sebagai pergantian fase. Maka dia akan tahu, oh kalau sinyal dengan fase ini 0, sinyal dengan fase ini 1. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian ada lagi diferensial VSK. Ini bagian dari VSK juga ya, bagian phase shift keying, tapi berbeda dengan BPSK ya. Dengan VSK ini dia pergantian fase bukan dilihat dari nilainya 0 atau 1, tapi dari perubahannya.
Jadi kalau fasenya tidak berubah, 0, ini tidak berubah ya, atau konstan fasenya. Kalau 1 itu fasenya berubah. Fase 1 berubah. Jadi kalau perhatikan di sini, ini ketika dia punya fase sekian, kemudian tidak berubah, maka 0 kan. Lalu ketika fase itu berubah di sini nih, kan sini ada titik perubahan, maka dia jadi 1. Di sini berubah lagi di sini. Berubah lagi fasenya kan, jadi 1 lagi. Di sini tidak berubah, maka 0. Jadi dilihat dari perubahan fasenya. Bukan dari fasenya, tapi perubahan fasenya. Kalau berubah berarti 1, kalau konstan berarti 0. Fasenya ya, bukan frekuensinya. Frekuensi tetap, amplitude pun tetap juga. Oke, itu ya. Untuk yang berikutnya kita masuk ke data analog sinyal digital. Nah, tadi ini ya sudah, sekarang ini datanya analog sinyalnya digital. Nah, contohnya kita ambil contoh PCM ya. Nah, datanya analog sinyalnya digital. Data dapat ditransmisikan menggunakan NRZ boleh juga. Kemudian ini menggunakan kodek ya, ini gambarnya. Jadi ada sinyal, maaf, bukan sinyal, data ya. Datanya kan kalau suara kan datanya kan berarti data analog kan ya, bukan digital kan kalau suara. Suara kita. Kemudian di digitizer menjadi data digital, kemudian dimodulasi menjadi data analog kembali, kemudian dikirim. Nah, ketika perubahan sinyal itu di sini ya, encoding. Maka ada beberapa cara. Kalau di microcontroller dia pakai ADC kan, analog to digital converter. Nah, kita akan bahas contohnya ini saja. PCM ya, pulse code modulation. Jadi kita langsung aja ke gambarnya. Jadi tahapannya itu adalah sinyal dari analog dilakukan pencacahan, kemudian dikuantisasi, kemudian dikodekan menjadi digital. Lalu setelah digital dibalik lagi nanti oleh si penerima ya kan, dibalik lagi menjadi analog kembali. Nah, ini kita lihat kalau di pelajaran sebelumnya di mata kuliah microcontroller kan kita bahas tentang analog to digital converter atau ADC. ADC ya. Ini belajar ini juga sebenarnya. Nah, yang biru ini adalah sinyal analog ya. Sinyal aslinya. Nah, kita akan ubah menjadi digital. Dikuantisasi. Maka akan menjadi sinyal merah ini. Tidak rata sinyalnya ya kan. Nah, semakin besar bitnya, maka semakin tinggi resolusinya, semakin bagus, semakin halus sinyal yang dihasilkan. Nah, kalau kita perhatikan 2 bit ya, 2 bit kuantisasi. 2 bit berarti kan 00 ya kan. Bisa 00, bisa 01, bisa 10, bisa 11. Ini berarti 0, ini berarti 1, ini berarti 2, ini berarti 3. Nah, setiap sinyal itu disampling, namanya kan ada sampling, ini sampling 1, sampling 2, sampling 3 dan seterusnya. Sampling yang pertama misalnya dia di sini titiknya ketemunya. Nah, nilai ini hanya bisa dikonversi ke bawahnya. Menjadi dianggap 0 oleh dia, padahal bukan 0 kan, dianggap 0. Kemudian sampling yang kedua dapat di sini. Nah, kemudian dianggap apa oleh dia, dianggap 0 atau dianggap 1. Nah, ini tiap-tiap edisi atau ADC berbeda-beda ya. Kalau dalam kasus ini ya yang terdekat diambil. Jadi sinyal ini dianggap 1 oleh dia nilainya. Kemudian titik ini dianggap 1. Titik ini dianggap 1. Titik yang sini dianggap 2 karena lebih dekat ke atas ya. Titik yang sini dianggap 2, titik sini dianggap juga 2. Dan seterusnya. Maka sinyalnya akan jadi kotak-kotak. Nah, kalau bitnya ditambah, misalnya jadi 3 bit kan berarti
000 ya kan, itu sama dengan 0. Kemudian 001 sama 1. Terus sampai 111 sama dengan 7 kan. Nah kan jadi lebih halus ya. Yang tadinya cuma ada 3 angka, sekarang ada 7 angka. Jadi lebih halus sinyal digital yang dihasilkan. Ini kita lihat sampling yang pertama dianggap 1, sampling yang kedua dianggap 2, sampling yang ketiga dianggap angka 2 karena lebih dekat ke bawah ya. Dan seterusnya. Nah kalau 4 bit berarti kan 0000 ya. Sampai 0. Satu semua. Kalau satu semua berarti dia ya 15 ya. 15 ya. Dia akan jadi lebih halus ya. Karena dibagi 15 ininya nih. Ada 15 bagian kan. Dia akan lebih halus. Oleh karena itu kalau kita beli encoder ya. Kalau mikrokontroler edisi ya. Edisi analog to digital converter, makin tinggi bitnya makin halus, makin bagus ya. Ya, misalkan kita beli sound card yang 24 bit. Nah, ini pasti halus hasilnya kan. Dibanding yang cuma 16 bit misalnya. Ini bisa berkali-kali lipat resolusinya. Ini makin tinggi bitnya makin bagus tapi makin mahal. Dan datanya jadi makin banyak kan. Kalau data 3 bit ya perlu 3 bit saja kan untuk satu sampling. Tapi kalau 24 bit ya satu sampling aja perlu 24 bit, 2 sampling 48 bit kan, 3 sampling 72 dan seterusnya. Bisa sekian megabit ya. Jadi filenya jadi besar. Nah, nanti setelah digital dikirim, maka diterima lagi, diubah lagi menjadi analog. Jadi seperti ini kan kotak-kotak, supaya lebih halus dikasih low pass filter, akan menjadi halus seperti ini. Tapi tidak akan sama dengan aslinya. Ini tidak akan sama. Mirip iya, tapi tidak sama. Nah, makanya banyak algoritma yang bikin itu sama, bagaimana caranya gitu kan. Filternya diubah, didesain supaya menghasilkan sinyal yang paling mirip dengan sinyal asli. Nah, yang terakhir ini, analog. Jadi terakhir ini. Datanya analog dikirimnya dalam bentuk sinyal analog. Contohnya AM, FM, PM ya. Analog modulation. Kemudian amplitude modulation. Kemudian frequency modulation dan phase modulation. Nah, kalau dalam hal ini sinyal itu dimodulasi dengan frekuensi carrier ya. Frekuensi carrier. Carrier ini pembawa artinya kan. Jadi dimodulasi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Untuk apa? Karena frekuensi yang lebih tinggi dapat memberikan transmisi yang lebih efisien. Dan kemudian nanti bisa memungkinkan untuk dilakukan frekuensi division multiplexing. Nanti pelajaran berikutnya ada multiplexingnya di bab berikutnya. Nah, tipe modulasi yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah amplitude, frekuensi, dan phase. Nah, ini kalau contoh, ini sinyal asli. Ini sinyal aslinya seperti ini ya, entah suara, entah apapun ya. Kemudian dimodulasi dengan carrier yang frekuensinya lebih tinggi. Kalau carriernya ya sinusoidal. Ya kalau data ini kan sebetulnya voice atau apapun ya. Tidak sinusoidal seperti ini sebetulnya. Ini kan contoh saja. Tapi kalau carrier itu sinusoidal yang sempurna. Carrier ini dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada data analognya. Nah, kalau amplitude modulation ini perhatikan di sini. Jadi frekuensinya sama dengan frekuensi carrier, tetapi amplitudenya itu sesuai dengan ininya, dengan datanya. Nah, seperti itu ya. Dibuat seperti itu. Makin tinggi datanya, amplitude datanya ya, maka makin tinggi juga amplitude dari sinyal yang sudah dimodulasi tersebut. Kalau amplitude modulation, dia modulasi berdasarkan amplitude dari sinyalnya, dari data analog.
Kalau data analog kan tidak 01 kan ya, continue. Nah, kemudian kita ke sini dulu, frekuensi modulation. Nah, perhatikan. Jadi sinyal itu dikirim, dimodulasi antara data, ini kan datanya ini ya, dengan frekuensi carrier, yang berubah-ubah tuh frekuensinya. Kita lihat di sini, makin apa namanya, makin ada perubahan amplitude seperti ini, akan menyebabkan frekuensi berubah seperti ini. Perhatikan di sini, makin tinggi dia kan, makin rendah frekuensinya, kemudian makin rendah amplitudenya, amplitude yang negatif ini kalau di sini ya, maka makin rapat sinyalnya, makin tinggi frekuensinya, ya kan. Kemudian turun lagi frekuensinya, seperti ini turun frekuensinya, kemudian dia makin rendah sinyalnya, makin tinggi lagi frekuensinya. Jadi intinya frekuensi itu berubah-ubah sesuai dengan amplitude dari ininya, sinyalnya, datanya ya. Jadi yang berubah tuh frekuensinya. Kalau tadi kan berubah amplitudenya dengan frekuensi tetap, maka disebut amplitude modulation. Nah, kalau FM yang berubah-ubah adalah frekuensinya, sehingga disebut frekuensi modulation. Nah, kemudian yang berikutnya adalah PM atau phase modulation. Nah, mungkin gambar ini agak kurang jelas ya, kita bantu dengan gambar sebelah kanan. Seperti ini gambarnya. Nah, kita lihat di sini. Yang berubah tuh fasenya. Ya kan, makin naik fasenya, makin berubah, kemudian turun berubah lagi. Nah, perhatikan di sini, di sini ada perubahan fase kan di sini kan. Ada perubahan fase. Nah, sini perubahan fase. Sebetulnya fase itu senantiasa berubah ya, bergeser-geser terus karena dia analog, tidak terlalu nampak perubahan fasenya. Di sini tidak terlalu nampak perubahan fasenya ya. Tapi sinyalnya kelihatan tuh kan, agak patah-patah dikit. Nah, jadi berbeda dengan yang digital tadi. Kalau digital kan 0101, jadi fasenya tuh perubahan fase terlihat seperti ini ya, kelihatan. Tapi kalau dalam analog, karena data analognya itu smooth ya seperti ini, maka perubahan fasenya pun smooth. Ya. Jadi intinya yang dalam modulasi ini, data dimodulasi dengan sinyal carrier akan menghasilkan data modulated ya, data yang termodulasi, sinyal yang termodulasi dengan pergeseran fase yang tergantung dari amplitude datanya, gitu ya. Maka disebut phase modulation. Jadi yang pertama itu amplitude modulation, yang berubah adalah modulasinya, sedangkan amplitudenya berubah sesuai dengan datanya ya. Kalau dalam frekuensi modulation itu yang berubah adalah frekuensinya berubah, kadang frekuensi tinggi, kadang frekuensi rendah. Nah, kalau phase modulation yang berubah-ubah adalah fasenya. Nanti makin bergeser dia, fasenya makin bergeser ya. Ini tergantung dari datanya. Oke, baik. Sebenarnya ada lagi modulasi yang lain, cuma yang kita bahas hanya 3 ini saja. Nah, jadi kita sudah dalam bab ini kita sudah belajar tentang bagaimana mengubah data menjadi sinyal, data analog diubah menjadi analog lagi untuk dikirimkan ya. Ada AM, FM, PM ya kan. Tadi terakhir kita bahas. Nah, adapun kadang-kadang data analog diubah menjadi digital, sinyal digital. Ini contohnya adalah PCM ya. Kemudian data digital dikirim menggunakan sinyal analog. Maka kita sudah belajar ESK, FSK, PSK. Ada lagi sebetulnya, ada banyak di luar dari ini ya, cuman kita sebagian yang kita bahas. Kemudian data digital dikirim bentuk digital juga. Ini ada yang kita bahas sudah non-return to zero level ya, NRZL, NRZI, bipolar AMI, pseudo ternary, Manchester, dan differential Manchester. Di luar ini ada nggak ya? Banyak ya.
Misalnya kalau dalam dunia avionics tuh ada namanya istilah ARINC ya. Ada 429, ada 717 dan seterusnya. Nah, ini mengubah digital ke digital untuk protokol di dalam pesawat ya. Data-data, aliran data dalam pesawat. Digital ke digital juga. Jadi sangat banyak ya konversi dari digital ke digital. Jadi intinya bagaimana sebuah data dikirim dalam bentuk sinyal elektrik ya. Dan ini ada jenis data analog dan digital dan juga sinyalnya pun bisa dikirim dalam bentuk analog dan digital. Jadi ada 4 kombinasi. Baik, terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan silakan disampaikan di forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.